Itu pertama, itu Ibn Taimiyah. Berarti pengikut Ibn Taimiyah mestinya tak boleh berisik dalam masalah ini. Karena Ibn Taimiyah sudah clear pendapatnya. Diambilnya lagi dalam pendapat muridnya Ibn Taimiyah. Wa qala Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Sebaik-baik amalan yang dapat dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah, istighfar, mendoakannya, menghajikannya. Wa amma qiraatul Qur'an wa ihda'uha ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fahaza yasilu ilaihi. Adapun bacaan Quran asalkan tidak diminta ada ganjarannya, tak diupah, maka insya-Allah sampai ya. Ada pula kalimat jangan diupah gitu ya. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu kita memuji Allah, alhamdulillah, dan bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Ustadz Afriul Zikri yang saat ini sedang menyelesaikan program S2 di Universitas Al-Azhar. Beliau di Mesir sebagai pimpinan Ruwaq Andunisi. Ruwaq Al-Azhar artinya alumni, maksudnya mahasiswa Azhar itu punya tempat belajar, dan khusus yang Indonesia, beliau yang salah satu yang memimpin di salah satu markas belajar yang ada di dekat Universitas Al-Azhar. Jadi beliau termasuk yang gigih, dan beliau ini adalah murid kesayangan Syekh Mustafa Abdul Nabi, dan beliau fokus kepada fikih, dan alhamdulillah hari ini bersamai kita. Tapi belum bisa berkiprah sepenuhnya di Riau karena beliau masih bolak-balik. Nah, ada studinya perlu diselesaikan. Semoga setelah beliau menyelesaikan studinya, beliau bisa fokus bersama kita untuk saling berbagi ilmu. Hari ini saya dapat amanah untuk membahas satu kitab. Saya suka memang mencari kitab-kitab yang lokal, yang Nusantara. Setiap tahun saya kalau bedah buku, saya nyarinya yang produk lokal. Kalau tahun lalu saya membahasnya ulama Syekh Hasan Maksum yang mufti Istana Maimun di Sumatera Utara. Sebelumnya juga saya membahas kitabnya Kiai Mahfuz At-Tirmasi. Nah, kali ini saya membahas satu karya penting
Tadi sudah diantarkan oleh Ustadz Afrul Zikri tentang kitab ini. Dari namanya kita tahu ada persoalan di belakang itu. Dari nama kitab ini kita tahu ada persoalan di belakang itu. Bahwa kitab ini disusun sebagai, kalau dibilang sebagai difa atau sebagai benteng aswaja, boleh juga. Karena dari dulu kebiasaan ulama kita itu jarang sekali menyerang. Kalau ada dia ikhtilaf pendapat dengan ulama lain, terkhusus ulama-ulama kita, kiai-kiai ini, jarang sekali menyerang pendapat orang. Yang seringnya adalah bertahan gitu. Nah, termasuk mengapa salafi subur di Indonesia. Ini juga diantara penyakitnya, karena memang orang-orang tua kita ini, para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, buya-buya kita, merasa nyaman. Dan ketika ada orang berbeda pendapat dengan mereka, mereka lebih fokus dengan ngajar. Fokusnya itu ngajar, pendapat sendiri, memperkuat pendapat sendiri. Dan ketika ada orang menghantam pendapatnya, baru terpikir untuk membuatkan argumentasi. Nah, tapi orang udah mencaruti sana sini gitu. Udah menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan, baru kemudian muncul ide. Ya di Pekanbaru pun kurang lebih itu juga. Ustadz kita terlena, membiarkan tanpa menyalah-nyalahkan, tapi ujung-ujungnya ketika hantaman itu kuat, barulah berusaha untuk nampil di masyarakat, untuk menjelaskan. Jadi kalau ada strategi menyerang dan bertahan, ulama kita ini istilahnya lebih sukanya bertahan saja gitu. Bertahan menjelaskan, bertahan menjelaskan. Tidak punya kebiasaan untuk menyerang pendapat orang lain. Nah, adapun kitab ini saya lihat memang seluruhnya pembahasannya fikih. Dan itu penting untuk kita pahami bahwa masalah fikih beda dengan masalah akidah. Itu sangat berbeda sekali. Ikhtilaf dalam dunia fikih dengan ikhtilaf dalam dunia akidah itu perkara yang berbeda. Dan ada seorang, dulu pernah ada syekh dari Yaman kita undang kemari, namanya Syekh Adil As-Suaibi. Dia menyusun satu kitab tentang kekeliruan orang di dalam menempatkan suatu persoalan. Saya punya kitabnya, ditandatangani oleh dia. Ada kesalahan orang menempatkan kajian akidah di fikih. Nah, dan menempatkan fikih ke akidah gitu. Di tempat kita terjadi juga gitu. Sederhana aja lah dulu waktu pilkada sebelum ini ya. Orang menempatkan masalah khilafah itu ke akidah kita. Masalah milih pemimpin itu udah macam masalah akidah. Jadi kalau orang beda pendapat pemimpin itu macam pendapat berbedanya masalah akidah. Padahal prinsip perbedaan dalam fikih itu lebih elastis. Lebih apa istilahnya? Lebih lentur. Artinya kemungkinan untuk ada toleransi dalam berbeda dalam fikih itu sangat-sangat kuat sekali. Artinya toleransi dalam masalah fikih ini masalah yang besar. Tapi kalau masalah akidah, toleransinya tidak banyak masalah akidah. Mulai dari masalah dalilnya nanti, mungkin karena kaitannya bukan perkara kecil, masalah keyakinan gitu. Jadi kalau masalah fikih, ulama sepakat bahwa fikih ini masalah yang lentur, masalah yang elastis. Artinya sekian banyak ulama mujtahid yang lahir, yang pernah ditakdirkan oleh Allah lahir muka bumi ini, itu menakdirkan bahwa akan ada banyak paham yang berbeda yang harus ditoleransi. Namun saya mencoba untuk memahami judul ini ya. Cuman kan saya rasa ini bukan hanya penyakit di tempat kita, bahwa kita sampai kepada level sulit untuk mentoleransi dalam masalah fikih. Artinya hal yang mudah ijma' sekalipun, lalu muncul pendapat yang ganjil, lalu dia menguasai panggung sehingga pendapat yang ijma' ini pun yang disepakati oleh banyak ulama pun tersingkirkan. Nah, saya tadi mencoba untuk menilik kira-kira Ahlus Sunnah wal Jamaah ini maksudnya apa? Karena nanti banyak yang tersinggung.
Nah, kalau kita salah menerjemahkan kalimat Ahlussunnah wal Jamaah di sini dan membatasi siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, ini berbahaya ini. Nah, saya tengok termasuk tahqiqan daripada Kiai Ma'ruf Khazin ini, memang ini kan pengarang dan pensyarahnya kan orang NU. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa apa yang ada di kitab ini persoalan yang bukan hanya ada di Jawa. Artinya ini bukan hanya persoalan NU. Karena di Sumatera Utara ada Al-Jamiyatul Wasliyah. Yang dalam semua yang ada dalam kitab ini, saya rasa hampir sama pemahamannya. Di Sumbar mungkin ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang mungkin tidak jauh beda dengan apa yang ada di sini. Gitu. Kita tak usah nyebut kelompok, tapi yang jelas Ahlussunnah wal Jamaah di sini maknanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling banyak dianut di masyarakat Indonesia, apakah NU, apakah Al-Wasliyah, apakah Perti dan lain-lain. Karena nanti misalkan teman-teman kita Muhammadiyah pun bisa jadi ada ikhtilaf dalam beberapa masail fiqhiyah yang dicantumkan dalam kitab ini ya begitu. Karena di Indonesia ini misalkan Al-Wasliyah itu menetapkan diri bermazhab Syafi'i. Menetapkan diri bermazhab Syafi'i berakidah Asy'ari. Kalau Perti misalkan dia malah lebih mantap lagi. Tasawufnya pun, tarekatnya pun ditetapkan juga gitu. Kalau Al-Wasliyah tak menetapkan tarekatnya, tapi jelas kok fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kalau NU kan yang penting nanti ada di 4 mazhab walaupun mereka lebih cenderung kepada Syafi'i itu. Artinya tak jauh beda lah kalau kita pakai teori Sawadul A'zamnya, ya inilah yang Sawadul A'zamnya kurang lebih gitu. Ya, kalau kita mau pakai istilah itu, artinya dari 100% umat Islam di Indonesia ini adalah persoalan, ini adalah hujah 80% penduduk Indonesia. Kurang lebih begitulah. Kalau kita buat untuk tingkat dunia, inilah hujah 80% umat Islam di dunia. Karena umat Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah di dunia itu ya dia mayoritas. Bisa kita katakan hampir seluruh dunia kalau kita kalkulasikan lebih 80% mungkin sampai 90% yaitu bermazhab dan akidah Asy'ari, Maturidi dan lain-lain. Nah, jadi saya pengen membatasi ini supaya kita tahu apa batasan kalimat Ahlussunnah wal Jamaah pada kalimat itu. Kalau pengen tahu definisi Ahlussunnah wal Jamaah, ya nanti kita harus preteli satu-satu kalimat Ahlussunnah dan Jamaah itu. Karena ketika ulama mendefinisikan apa Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mempreteli dulu apa kata ahlu, apa kata sunnah, apa kata jamaah yang dimaksud dengan kata jamaah gitu. Nah, intinya orang yang bermazhab 4 mazhab, kata keluar dari 4 mazhab, akidahnya Asy'ari, Maturidi, itu yang mayoritas Indonesia ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh moderator bahwa 8 persoalan, saya lihat di sini ada tambahan, tapi bukan dari mualifnya, bukan dari Syekh Kiai Ali Maksum. Ada tambahan di sini tentang tawassul. Nah, jadi kalau dalam kitab ini cuma 8 karena memang itu aslinya. Persoalannya 8. Kalau di sini persoalannya 9. Kalau di Firisnya kayaknya ada tambahan itu. Apa bacaannya? Surat apa itu? Bukan. Itu bukan masuk dalam daftar isi. Pada daftar isinya cuma ada 9 persoalan. 8 dari asli dari karyanya penyusun dan 1 ada tambahan yaitu masalah tawassul. Kenapa kata dia? Karena masalah tawassul ini termasuk masalah yang banyak di request untuk untuk dibahas kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik. Karena sebenarnya terkhusus saya dulu juga ketika mula-mula dalam berdakwah itu di Pekanbaru ini, pembahasan inilah yang saya cari. Termasuk rujukan saya adalah karangan
Sirajuddin Abbas, yaitu 40 masalah agama. Karena yang masalah ini betul yang dibahas gitu. Artinya Qobliyah Jumat, amalan-amalan yang sudah beredar dari turun menurun dan itu mereka udah dapatkan dalilnya dan udah kuat. Lalu muncul pemikiran baru yang kemudian menghantam ini seakan-akan ini tidak berdalil. Kita butuh rujukannya. Nah, kalau dicari di kitab-kitab besar itu terlalu capek kita membahas satu persatu. Nah, kitab ini kan praktis dia. Hanya saja pengarang Kiai Haji Ali Maksum ini, Jogjawi ini, ya dia karena ini cuma risalah, jadi tidak begitu detail. Nah, ini muncullah Kiai Ma'ruf Fazin, itu mencoba untuk memberikan ta'liq, mensyarah sedikit beberapa hal yang menurut dia penting untuk dijelaskan. Tapi cukuplah bagi orang yang mungkin kalau mau ditelaah lagi tentu nanti butuh kitab mutawalat, kitab yang panjang-panjang untuk menemukan. Tapi menarik. Saya ingin kupas sedikit tentang manhaj ataupun ya metodenya nanti. Cuman kalau kita lihat di sini tadi sudah dibacakan Ustaz Afri, kita bisa paham kitab ini kalau kita melihat dorongan apa yang membuat Pak Kiai ini untuk menyusun kitab ini. Nah, jadi saya lihat hampir semua judul, saya tak sempat baca semuanya karena banyak pekerjaan. Hampir semua judul itu diawali dengan ini persoalan yang tidak mestinya diingkari dan juga tak mestinya diributkan gitu. Jadi Pak Kiai itu nampaknya pengen memahamkan orang bahwa ini adalah persoalan ikhtilaf yang tak mestinya diributkan gitu. Oke lah, kalau yang ributnya adalah levelnya ulama, memang itu pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka adalah adu-adu dalil gitu. Tapi untuk orang awam ini bukan pekerjaannya untuk meributkan ini gitu. Itu menurut dia. Nah, kemudian coba kita lihat metodenya menarik ini. Jama'tu fi hadzal kitabi ma qalahu asatinul ulama'il a'lam. Aku mengumpulkan kitab ini, dia kata dia, dikutip dari karya-karya para ulama-ulama besar wa akabiru rijalil Islam dan juga para pembesar, orang-orang besar. Isla sabila li misli al-qasir fi hadzal amri ilal jam'a wan naqla. Nah, ini sisi ilmiahnya. Dia semua menjamak dan menakal. Menjamak artinya menggabungkan teks-teks dari kitab-kitab yang ada. Dan juga menakal, ya, dia menukil. Mindahkan. Nah, ini kan kejujuran secara ilmiah. Seorang ulama dalam berkarya pun dituntut untuk jujur. Mungkin dulu di zaman itu tidak menggunakan sistem footnote, endnote, body note, dan lain-lain. Hanya saja mereka selalu dengan jujur mengatakan qala fulan. Biasanya kalau dalam tulisan-tulisan kita tidak ada lagi berkata si fulan, langsung kasih ke footnote saja. Itu kutipannya dari mana gitu. Min ibarati haula'il kiram wal i'tibada alaihim. Ya, Pak Kiai ini mengutip dari ulama-ulama besar dan dia sandarkan pendapatnya kepada ulama-ulama ini. Artinya seakan-akan Pak Kiai ini pun sebenarnya yang melepas tangan juga. Nah, tulisan ini tidak ada pendapat saya, kurang lebih gitulah. Cuman menarik nanti juga, ya ternyata Pak Kiai Ali Maksum ini tidak hanya menampilkan pendapat-pendapat yang searah dengan yang biasanya sepemikiran gitu. Ya kalau dikutipnya pendapat Imam Nawawi, ya itulah rujukan kita. Jadi ya biasa-biasa saja kalau dirujuk adalah pendapatnya Imam Nawawi. Tapi menariknya, dia nanti yang dikutip adalah orang yang selama hari ini dikenal sebagai orang yang berbeda paham dengan ulama-ulama aswaja. Misalkan pendapat Ibnu Taimiyah dia kutip gitu. Ya mungkin ini kan metode. Metode dalam berargumen itu diantaranya adalah mematahkan pendapat orang dengan mengadu dengan pendapat dia yang lain gitu. Jadi
Seakan-akan Pak Kiai ingin pahamkan pada pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah gimana sebenarnya Ibnu Taimiyah dalam masalah ini gitu. Karena biasanya yang mungkin ya, yang berkembang di tempat kita biasanya orang-orang Salafi misalkan. Jadi kan rujukannya diantaranya adalah Ibnu Taimiyah misalkan. Oke, kita dalam masalah hal banyak hal berbeda paham. Ulama kita dengan Ibnu Taimiyah. Sehingga orang Salafi merujuknya Ibnu Taimiyah, murid Ibnu Taimiyah. Dan Pak Kiai ini dia cerdas. Jadi supaya orang itu mati argumen, jadi dia adunya dengan pendapat ulamanya sendiri gitu. Coba kita lihat contohnya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa isi buku ini ada 8 persoalan. Saya cuma mencontohkan beberapa permasalahan saja. Jadi beda buku kita tidak usah lama-lama. Jadi persoalan pertama, nggak tahu narasinya sama atau tidak. Intinya permasalahan pertama ini tentang menghadiahkan pahala bacaan Quran, sedekah, sampai atau tidak perbuatan baik kita dihadiahkan kepada mayit. Nanti kita menarik di sini. Kita bahas bagaimana pola Pak Kiai ini dalam menyusun kitab ini. Kita coba lihat narasinya. Yang tak paham bahasa Arab, saya akan terjemahkan. Jadi masalah pertama, jawazu hibati sawabil qiraati, bolehnya menghadiahkan pahala bacaan wasadaqah dan pahala sedekah untuk mayit. Wa wusuli sawabil qiraati wa a'malil birri lil mayit. Okey. Wa huwa, kata dia, masalah ini min masalah ilil furu'il khilafiyah. Langsung dikuncinya di situ. Ini masalah furu'. Masalah, kan kita sudah tahu bahwa dalam agama ini ada masalah yang si kategorinya usul, ada yang kategorinya furu'. Ulama tidak mengizinkan kita untuk berbeda paham masalah usul, tapi bertoleransi jika jika persoalan itu berkaitan dengan furu'. Jadi kalau kita pengen ilustrasikan usul itu, dahan besar itu adalah, kalau pohon, dahan besar itu adalah usul. Ranting-ranting itu diistilahkan masalah furu' gitu. Nah, jadi ulama nanti berbeda di dalam memperlakukan masalah usul dan memperlakukan masalah furu'. Toleransi untuk berbeda paham untuk masalah furu', misalkan mengangkat tangan dalam sholat setinggi dada kah, setinggi bahu kah, setinggi telinga kah, itu disebut sebagai masalah furu'. Jadi sehingga untuk masalah perbedaan paham di situ, itu toleransinya besar. Jadi metode Pak Kiai ini dalam menyusun kitab ini, dia kunci di situ. Karena dia ingin orang tidak berdebat di situ. Karena inti saya lihat yang saya pahami, kitab ini dia tulis dan dia pengen orang terdiam. Ujungnya adalah kami punya dalil gitu. Kami punya pemahaman. Nah, intinya cuma itu aja di ujungnya. Karena dia tidak ada di situ menyalahkan pendapat orang. Dia hujumnya tak ada. Hujum itu istilahnya menyerangnya tidak ada Pak Kiai. Dia cuma menahan diri aja. Oh, kami ini buat gini karena alasannya begini, gitu aja. Nah, itu saya bilang tadi. Inilah kebiasaan Pak Kiai dan buya-buya kita. Tapi ini pula yang membuat sebenarnya menjadi faktor kemunduran di satu sisi. Di satu sisi memang ini kan baik. Di mana sisi baiknya? Ya kita tidak mau bertengkar gitu. Tapi di sisi lain, ya kita tergerus terus orang yang percaya dengan ulama-ulama kita. Nah, gitu. Misalkan saya dengan Ustaz Apri beda pemikiran dalam masalah. Saya diam aja. Lalu Ustaz Apri terus nyerang saya. Maka Bapak akan lebih percaya dia daripada saya. Nah, gitu. Tapi ya ini mungkin tawaduknya para ulama kita. Ya tidak suka bertengkar. Dan bahkan banyak ulama-ulama kita di Indonesia ini, mereka hanya duduk di pesantren, ngisi ceramah pun tidak, apa tidak, keluar dari pondok tidak. Yang penting aku ngajar aja. Mau disesatkan orang, mau dibid'ahkan orang, bantai lah situ. Itu kebiasaan di satu sisi baik, dari segi akhlaknya, tapi dari sisi produktivitasnya memang itu memang tidak produktif gitu. Ya artinya ada juga lah. Kalau di Mesir itu alhamdulillah, para ilmuwan muda mulai juga mengkritik pendapat yang
Misalkan pendapat Salafi, Wahabi, itu mulai kritik. Kalau dulu jarang ada kritikan. Ya coba sifatnya bertahan ya. Tapi anak-anak muda, ilmuwan muda, mulailah pakai metode yang sama. Kalau dulu kamu mengkritik saya, sekarang saya mengkritik kamu. Cuman ada kebiasaan buruk yang kadang membuat kita tertawa gitu. Saya contohkan misalkan ada orang Salafi yang biasa menghantam pemikiran kita. Itu salah, itu bid'ah, itu sesat. Ketika kita counter, lalu kita salahkan pula mereka balik, mereka merasa terzolimi. Nah, itu kebiasaan buruknya. Padahal kalau kita berkelahi secara ilmiah itu normal. Dari dulu, dari zaman para ulama kita, pertengkaran secara ilmiah itu memang itu normal-normal saja. Tak sedikit ulama surat-suratan untuk nanti dikirim surat, dibantah lagi karena dulu tidak pakai Facebook, tidak ada media sosial, ya medianya adalah surat. Banyak lahir kitab-kitab dari surat-suratnya para ulama, surat-suratan, lahir kitab surat-suratan. Padahal isi surat itu adalah adu pendapat gitu. Cuman karena medianya itu, artinya itu adalah perkara yang dari dulu itu dianggap menjadi makanan ataupun menjadi kebiasaan. Atau memang itulah jalan hidupnya para ulama begitu. Jadi dikunci. Wa min masailil furu'il khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi isaratul fitan wal jidal wal inkar. Kalau memang ini sudah disepakati masalah furu' kata dia, maka tidak boleh gara-gara ini memunculkan fitnah, memunculkan perkelahian, memunculkan baik orang yang berpendapat maupun orang yang mengamalkannya maupun orang yang tidak mau mengamalkannya. Jadi ini kedewasaan. Jadi kata dia, kita dudukkan dulu ini masalah apa? Masalah usul atau masalah furu'? Oh, ini masalah furu'. Ya udah kalau ini masalah furu', untuk tak adalah alasan kita untuk bertengkar di sini kita. Yang amalkan, yang berpendapat, yang tak mau mengamalkan. Nah, begitulah kurang lebih. Adapun pertengkaran secara ilmiah, yaitu urusan keilmuan. Tapi yang terjadi di masyarakat kan ini bukan masalah pertengkaran ilmiah. Karena yang bertengkar bukan ulamanya, yang bertengkar adalah orang awamnya. Dan itu jadi persoalan. Wala yanbaghi an yaqa'a bainahuma ma la yanbaghi wuqu'uhu baina akhawaini muslimaini. Maksudnya tak mestilah dua orang Islam yang bersaudara bertengkar berkelahi hanya masalah-masalah yang dalam Islam pun ini kategorinya masalah yang biasa-biasa saja. Nah, kata dia wala in kana lil mani mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kazalika. Orang yang mengatakan ada dalilnya, orang yang mengamalkan yang mengatakan ada dalilnya, orang yang tak mengamalkan pun ada mengatakan ada dalilnya. Nah, coba kita lihat langsung dijelaskannya. Ini gimana? Tadi saya bilang ini metodenya kiai dalam menyusun ini. Di antaranya metode dia adalah dia mengadu pendapat itu kepada bosnya langsung. Nah, qala Ibnu Taimiyah. Langsung pendapat Ibnu Taimiyah yang disampaikannya. Kenapa tak dipakainya pendapat ulama-ulama Syafi'iyah? Kenapa tak dipakainya ulama-ulama mazhab? Karena inilah metode yang terbaik dalam mematahkan pendapat orang. Jadi namanya kitab ini kitab hujah. Ya, mencari metode yang terbaik untuk mematahkan argumentasi orang. Nah, kalau Ibnu Taimiyah kata, jadi seakan-akan bahasa kitanya, wahai pengikut Ibnu Taimiyah, ingatlah bahwa Ibnu Taimiyah berkata, gitulah kurang lebih ya. Kalimat yang tersiratnya. Innal maita yantafi'u bi qira'atil Qur'an. Sesungguhnya mayit itu mendapatkan manfaat dari bacaan Quran. Nah, jadi semua orang yang pengikut Ibnu Taimiyah yang mungkin mengatakan bacaan Quran tidak sampai, ini Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas sadaqati wa ghairiha. Sebagaimana amalan-amalan yang berkaitan dengan uang seperti sedekah itu juga sampai. Itu pertama, itu penting. Berarti pengikut Ibnu Taimiyah mestinya tidak boleh berisik dalam masalah ini. Karena Ibnu Taimiyah sudah clear pendapatnya. Diambilnya lagi dalam pendapat muridnya Ibnu Taimiyah. Wa qala Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Sebaik-baik amalan yang dapat dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah, istighfar, mendoakannya, menghajikannya.
Wa amma qira'atul Qur'an wa ihda'uha ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fahaza yasilu ilaihi. Adapun bacaan Quran asalkan tidak diminta ada ganjarannya, tak diupah, maka insya Allah sampai ya. Ada pula kalimat jangan diupah gitu ya. Kama yasilu ilaihi sawabus shaumi wal haji. Dalilnya adalah dikiaskan sebagaimana orang haji sampai pahalanya kepada mayit, maka kenapa bacaan Quran tidak sampai kepada mayit? Gitu. Jadi dibungkam dengan cara seperti itu. Kan biasa kita, termasuk di kampung saya, itu biasanya ada orang-orang yang menghatamkan Quran secara khusus untuk mayit. Gitu. Kan ini kan termasuk perkara yang diperdebatkan di masyarakat. Nah, wa qala fi mawdi'in akhara wal aula ayyarwiya indal fi'li annaha lil mayit. Dalam kitab yang lain malah dijelaskan bahwa harus adanya niat. Yang paling aula, yang paling baik adalah berniat bahwa bacaan ini lil mayit. Biasanya kita kan begitu. Mari kita baca Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada mayit dan lain-lain. Nah, lalu kemudian berikutnya dinukilnya lah pendapat yang lain. Artinya dinukil lagi pula yang ini yang akan kita bacakan pendapat mazhab Hanafi. Zahabal Hanafiyatu ila anna kulla man ata bi ibadatin. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua orang yang melakukan ibadah, sawaun akanat sadaqatun am qira'ata Qur'anin, baik itu sedekah, bacaan Quran atau hal-hal lain min anwa'il birri, dari perbuatan baik, lahu ja'lu sawabiha li ghairihi. Dalam mazhab Hanafi itu clear, boleh dihadiahkan untuk orang lain. Wa yasilu sawabuha ilaihi, dan insyaallah pahalanya sampai. Begitu. Jadi dikuatkannya pendapat ini dengan mengutip pendapat yang lain. Mungkin di Indonesia orang-orang yang mazhab Syafi'i pengen pula tahu kira-kira di luar mazhab Syafi'i ada enggak pendapat yang mengatakan amalan ini sampai. Ada. Mazhab Hanafi mengatakan itu sampai sesuai yang tercantum di sini. Nah, dalilnya apa? Wa fi Fathul Qadir, dalam kitab Fathul Qadir, ruwiya an Aliin karramallahu wajha, diriwayatkan oleh Ali karramallahu wajha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man marra 'alal maqabir. Ini dalil dipakai. Siapa yang melewati pekuburan, wa qara'a qul huwallahu ahad, lalu membaca qul huwallahu ahad 11 sebanyak 11 kali, summa wahaba ajraha lil amwat, lalu dihadiahkanlah 11 pahala 11 kulhu tadi untuk kepada si mayit yang ada di kuburan itu. U'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka dia diberikan pahala sejumlah mayit yang ada di kuburan itu. Ini penukilan. Ini dijelaskan dalam bahkan di kitab Tuhfatul Ahwazi ini dijelaskan. Nah, ini dalam kitab Fathul Qadir ini dijelaskan. Artinya penukilan yang sahih. Artinya ini dalilnya ada. Sehingga kalau qul huwallahu ahad sampai pahalanya, kenapa Al-Fatihah tidak sampai? Kenapa Al-Baqarah tidak sampai? Kan begitu. Memang apa bedanya? Itu sama ayat Quran. Wa an Anasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sebuah riwayat diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, faqala sa'il, orang berkata, ya Rasulullah, inna natasaddaqu an mautana, kami bersedekah untuk orang yang sudah meninggal di antara kami, wa tahujju anhum wa nad'u lahum wa nahujju anhum, lalu kami membadalkan haji mereka dan mendoakan mereka, hal yasilu zalika ilaihim, sampai enggak ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, innahu la yasilu ilaihim, ya Rasulullah, sampai. Wa innahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum, dan orang-orang yang mati di dalam kubur itu mereka bergembira sebagaimana kalian bergembira bitabaqi, dengan diberikan hadiah. Orang diberikan hadiah bergembira. Maka orang di mayat itu sebagaimana kita kirimkan Fatihah bacaan hadiah untuk mereka, mereka juga bergembira iza uhdiya ilaih. Itu kan jelas itu.
Wa mazhabu syafi'iyati. Langsung dia, karena orang Indonesia ni banyak mazhab syafi'i. Yang lucunya malah diawali dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, tidak apa-apa. Itu kan langsung kepada intinya kan gitu. Tapi untuk mengokohkannya, okeylah. Bagaimana tadi mazhab Hanafi clear kan. Sekarang bagaimana mazhab Syafi'i? Anna sadaqata yasilu sawabuha ilal mayit bittifaq. Sedekah yang sampai pahalanya untuk mayit berdasarkan kesepakatan. Amal qiraatu, ini memang dalam mazhab Syafi'i ada sedikit memang ikhtilaf tentang pahala bacaan sampai atau tidak. Tapi kata Pak Kiai ini apa? Fal mukhtar, pendapat yang mukhtar, pendapat yang dipilih dalam kama fi syarhil minhaj, sebagaimana itu tercantum dalam kitab syarah minhaj. Kalau di dalam kitab ini juga disebutkan, itu nanti bisa ditemukan dalam kitab i'anah, usulu sawabiha ilal mayit, sampai pada mayit dalam mazhab Syafi'i. Walaupun berarti nanti ada memang ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan sampai bacaan Fatihah, ada yang mengatakan tak sampai, tapi mukhtar pendapat yang pilihannya itu sampai. Nah, wa yanbaghi al-jasmu bihi li'annahu du'a. Okey, clear dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki, sehingga tak ada satu pun buat kita ragu, kecuali kita keluar dari mazhab. Wa mazhabul Malikiyati annahu la khilafa fi usuli sawabi sadaqati ilal mayit. Tak ada ikhtilaf. Lebih ekstrim lagi, tak ada ikhtilaf kata dia tentang sampainya kepada mayit. Waqtulifa fi jawazil qiraatil mayit. Hanya saja ada memang ikhtilaf, boleh enggak mengirim bacaan kepada mayit. Fa aslul mazhabi karahatuha. Memang ada di dalam mazhab Maliki yang mengatakan makruh. Wa zahabal mutaakhirun ila jawaziha. Tapi ulama-ulama belakangan mengatakan boleh, tidak ada masalah. Artinya sampai begitu. Wa fil majmu', karena kitab majmu' ini adalah kitab yang langganan dibaca orang Indonesia, maka tak tinggallah kalimat kitab majmu'. Wa fil majmu'i lil Imam Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab majmu' mencantumkan su'ilal Qadi Abu Thaib. Qadi Abu Thaib ditanya tentang khataman Quran fil maqabir. Ini seperti yang saya katakan di kampung saya, banyak orang mengkhatamkan Quran di kuburan. Biasanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 10 juz hari pertama, 10 juz hari kedua, 10 juz hari ketiga. Kadang ahli warisnya, kadang kalau tak ada ahli warisnya, minta tolong dengan ustaz-ustaz yang ada di kampung itu. Faqala as-sawabu lil qari. Dia mengatakan berpahala orang yang membacakan. Pahala untuk orang yang membacakan. Wa yakunul mayyitu kal hadirin, kata dia. Mayit itu layaknya seperti orang-orang yang hadir dalam pembacaan Quran. Turjallahu rahma wal barakah. Diharapkan berkat dari bacaan Quran itu, si mayit itu mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah. Wa yustahabbu qiraatul Quran fil maqabir li hadzal ma'na. Oleh karena itu, berdasarkan makna ini tetap disunnahkan membacakan Quran di kuburan. Gitu. Wa aidan fa du'a uqaibal qiraati aqrabu ilal ijabah wa du'a yanfa'u lil mayit. Nah, itu nukilan dalam kitab Majmu'. Begitu juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menukil dari beberapa ulama mazhab Syafi'i. Kata dia apa? Annahu yasilu sawabul qiraati lil mayit. Ini dalam kitab Al-Azkar ada sedikit ketegasan Imam Nawawi bahwa menurut ashab mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i, yasilu sawabul qiraati lil mayit, sampai pahalanya kepada mayit. Kama zahaba ilai Ibn Hanbal wa jama'atu minal ulama. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, begitu juga banyak ulama mengatakan sampai. Jadi memperkuat. Intinya begitulah metode Pak Kiai ini dalam mengokohkan. Jadi dia lebih nukil-nukil aja. Nukil sana, nukil sini, nukil sana, nukil sini. Dan yang membuat dia menarik adalah dinukil dari berbagai sumber. Dan sumber itu tidak satu arah. Ada nanti mungkin dari kelompok muridnya Ibnu Taimiyah, ini pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat nanti mungkin ada di sini orang-orang bermazhab Hanafi, ini pula mazhab Hanafi. Mazhab Malikinya seperti ini, mazhab Syafi'inya seperti ini. Mungkin santri-santri yang biasa baca kitab Majmu', ini nanti dari Majmu'nya begitu. Jadi intinya kalau orang ngerti rujukan, apa sebenarnya rujukan besar dalam fikih,
dalam dunia fikih, dalam dunia keilmuan, maka semestinya dengan nukilan ini udah cukup bagi dia. Tak perlu dia lagi mempertanyakan gitu. Karena yang belakangan aja kan kegatalan mana dalilnya gitu. Mana dalilnya, dia minta ayat Quran, dia minta dalil khusus, dia minta hadis khusus. Kalau kita, orang-orang santri yang biasa ngaji, baca kitab dan lain-lain, asalkan ulama ini muktabar, ulama ini adalah orang yang diakui keilmuannya, kitab-kitabnya sudah diuji dan dibaca dari turun menurun, maka bagi kita nas-nas ataupun teks-teks ini sudah dalil bagi kita. Karena orang awam dalilnya adalah pendapat ulamanya, bukan kalam Nabi, bukan kalam Tuhan, bukan kalam Allah. Karena kalam Allah dia nggak tahu tafsirnya. Karena kalau dikasih pun ayat Quran dia nggak ngerti bagaimana cara menafsirkannya. Sedangkan Ustadz aja nggak ngerti bagaimana menafsirkan Quran. Dia cuma membaca saja, baca kitab tafsir. Ujung-ujungnya dia menukil juga gitu. Jadi orang awam dalil dia adalah perkataan ulamanya. Nah, apalagi kalau ulama masyarakat. Ditanya betul sama dia, apa hadisnya? Salat itu mengangkat tangan 3 takbiratul ihram. Mana tuh baca sama dia? Nah, cuman dalil dia cukuplah. Dulu kami diajarkan guru kami ketika belajar sembahyang, ini caranya. Ya itulah dalil dia gitu. Nah, cuman karena kita adalah talibul ilmi ya, kita menukil pendapat ulama-ulama kita sehingga kita membacanya lebih banyak gitu. Oke, kita baca satu lagi. Nanti setelah satu ini cukup, kita tidak perlu banyak-banyak. Nanti kalau panjang waktunya kita tambahkan. Karena pembahasannya, karena di sini beliau ada yang pembahasannya panjang, ada pembahasannya pendek. Nah, ada yang menurut dia butuh dalil penjelasannya. Sehingga nanti misalkan dalam beberapa permasalahan, memang dia menjelaskannya panjang. Misalkan masalah tarawih. Masalah tarawih termasuk masalah yang dikajinya panjang. Masalah jumlah rakaat tarawih dan lain-lain. Nah, tapi termasuk juga dalam menentukan hilal. Tapi untuk masalah-masalah lain ada yang dia bahas secara ringkas saja. Termasuk hal li salatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aw la. Ini termasuk masalah yang hari ini pun didiskusikan di masyarakat. Kira-kira ada nggak qabliyah Jumat? Sehingga nanti apa? Di An-Nur misalkan ada azan 2 kali. Sehingga adalah kesempatan orang untuk qabliyah Jumat. Tapi masyarakat yang lain yang tidak ada azan Jumat 2 kalinya, itu otomatis tidak melaksanakan qabliyah Jumat. Nah, kan jadi persoalan gitu kan. Nah, hal li salatul Jum'ati sunnatun qabliyatun aw la. Jadi perlulah dibahas. Emang ada atau tidak qabliyah Jumat itu? Karena mereka mengatakan tidak ada qabliyah Jumat, kalian bid'ah saja. Antara 2 azan itu kalian soal qabliyah dianggapnya kita melakukan bid'ah. Ya, perlu dijawablah. Wa haza aidan kata, ini juga masalah furu'. Masalah furu'. La yang bagi tabadulul inkar fi'ah. Tak mesti kita saling bertengkar masalah ini gitu. Oke. Kenapa di Indonesia banyak orang qabliyah Jumat? Amma Syafi'iyatu, adapun ulama-ulama mazhab Syafi'i, faqalu, mereka berkata, na'am, lil jumu'ati sunnatun qabliyatun kaz-zuhri. Sudah selesai. Soalan qabliyah Jumat itu sama statusnya seperti zuhur. Kalau zuhur ada qabliyahnya, maka Jumat pun ada qabliyahnya. Karena dikiaskan. Nah. Wa qala al-Qurdi, berkata al-Qurdi ala bafadal fi babi salatil Jum'ah, tentang salat Jumat. Wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyyati rak'ataini qabla al-Jum'ah. Adapun yang paling kuat tentang pensyariatan 2 rakaat sebelum Jumat ini, ma sahau Ibnu Hibban. Bukan orang itu berpendapat tak berdalil. Ada dalilnya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Zubair, hadisnya marfu', ma min salatin illa wa baina yadayha rak'ataini. Tidak ada salat melainkan setelah salat, tidak ada salat illa wa baina yadayha rak'ataini, melainkan diawali dengan salat sunnah 2 rakaat. Jadi ini umum. Sehingga ini dalil bukan hanya qabliyah Jumat, menjadi dalil juga qabliyah Maghrib, menjadi dalil juga nanti qabliyah Isya, begitu. Nah, qalahu fi Fathil Bari,
Bahkan ini ternukil di dalam kitab, terdapat dalam kitab Fathul Bari. Nah, begitu juga waqad jaa'a bi sanadin jayyidin kama qalahu al-Iraq. Ada satu lagi riwayat yang sanadnya bagus. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat Jumat, qabliyah Jumat itu 4 rakaat. Nah, ini dalil yang di sanadnya baik. Artinya dapat diterima ditetapkan menjadi dalil hukum. Wa fi Sunan Tirmizi, begitu juga dalam Sunan Tirmizi tentang bab ma jaa fi ma yuqra'u fi salati subhi yaumul jum'ah. Tentang ada satu bab tentang apa yang dibaca pada salat subuh Jumat. Apa kata disebutkan di situ? Kana Ibnu Umar yutilu salat qabla al-jum'ah. Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ulama di kalangan sahabat muda, itu panjang salat qabla Jumatnya. Kan itu dalil, itu apa lagi yang dibutuhkan selain itu gitu. Itu cukuplah. Mau pakai apa lagi? Artinya kalau ada orang mengamalkannya, sandarannya ada. Nah, qala Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab Khulasah juga mengatakan hal yang sama. Dalam masalah ini tak banyak penukilannya. Artinya menurut dia itu cukuplah gitu. Oke, terakhir satu lagi. Ini masalah yang beredar juga tentang talqin mayit. Di Pekanbaru termasuk ini udah tidak ada lagi. Nah, saya berkali-kali menceramahkan di masjid, standbykan bacaan talqin. Kalaupun tidak ada, di internet banyak beredar bacaan talqin mayit. Kalau dulu kampung sampai sekarang di kampung-kampung talqin mayit masih ada. Itu penyakit orang Pekanbaru aja itu di kota. Orang kalau mayit ditalqinkan langsung sinis matanya. Ada 2 kemungkinan, bisa jadi Pak Ustadznya ada pandai bacanya. Tak hafal, tak ada distanbaikan di masjid. Atau bisa jadi udah terpengaruh dengan kalimat bid'ah. Nah gitu. Kalau Ibnu Taimiyah, langsung dipakainya Ibnu Taimiyah di situ. Fi fatawihi, dalam kitab fatwa Ibnu Taimiyah pada jilid yang pertama, hazat talqinul mazkur, talqin yakni talqinul mayit ba'da dafni, mentalkinkan mayit setelah dikuburkan, karena kalimat talqin nanti digunakan juga sebelum mati, orang sebelum mati ada juga mentalkinkan. Kalau itu tidak ada ikhtilaf. La ilaha illallah itu juga istilahnya talqin, tidak ada ikhtilaf. Yang diikhtilafkan di sini adalah talqin setelah dikuburkan. Nah, faqad sabata an ta'ifatin minas sahabah annahum amaru bihi. Selesai urusannya. Memang udah tegas bahwa sekelompok kalangan sahabat menyuruhnya. Nah, selesailah urusannya kalau ada sahabat nyuruh. Mau dicari siapa lagi yang nyuruh kok tak sahabat Nabi. Nah, nunggu Ibnu Taimiyah pula yang nyuruh. Kayaknya Ibnu Taimiyah melukil malah pendapat sahabat. Suruh Albani yang nyuruh tentu nanti tak dapat. Ya. Nah, Ka'abi Umamah Al-Bahili wa ghairihi. Contohnya apa sahabat? Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini termasuk hadis yang populer dalam bab ini tentang talqin mayit. Nah, wa ruwiya fi hadisun an Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yuhkamu bisihhati. Ada memang dalil lain yang nanti dipersoalkan. Walam yakun katsirun minas sahaba yaf'alu zalika falihaza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama inna hadzal talqin la ba'sa bi. Walaupun tidak semua sahabat melakukan talqin, tapi ada sahabat yang menyuruh untuk talqin. Oleh karena itu, banyak ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali mengatakan, inna hadzal talqin la ba'sa bihi. Talqin ini la ba'sa. La ba'sa ini artinya orang propo, laksanakanlah. Tetap dia jadi doa. Beda nanti dengan ashabnya Syafi'i. Kalau ashab Syafi'i tidak mengatakan la ba'sa, tapi mengatakannya mustahabbah, disunnahkan. Jadi ada 2 paham di situ. 2 hukum. 2 paham hukum yang berbeda. Ada yang menghukuminya la ba'sa, ada yang menghukuminya mustahab. Nah, dua-duanya tidak ada dosa di situ. Mustahab justru dapat pahala. La ba'sa pun karena ini hal baik, maka sampailah pahalanya kepada orang itu. Nah, gitu. Tidak ada ulama mengatakan makruh, tidak ada ulama. Intinya sebenarnya persoalan-persoalan yang dipertengkarkan di masyarakat kita,
yang sudah diamalkan oleh nenek moyang kita turun-menurun, mereka tidak orang bodoh. Di mereka tuh yang qobliyah Jumat itu bukan orang bodoh. Yang mentalkin mayat itu, jangan dikira orang sekarang lebih pintar daripada orang dulu. Nah, itu yang jadi persoalan orang kita sekarang. Dipikirnya nenek moyang kita dulu itu enggak ada kitabnya, dipikirnya enggak belajar. Mereka itu belajarnya di Mekah langsung. Tak sama kayak kita. Kita cuma di sini aja belajar. Nenek moyang kita dulu, setiap kampung itu ada ulama-ulama yang belajar di Mekah. Di kampung saya aja, kampung kecil, desa Masjid Lama itu, ada minimal 2 orang ulama yang belajar di Mekah. Balik kampung, diajarkannya lah apa yang didapati 16 tahun, 20 tahun di Mekah itu yang disebarkan di masyarakat. Jadi amalan yang sudah menyebar di masyarakat, nah, yang tidak ditemukan, ada orang tidak menemukan dalilnya, jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Jadi itu penyakit orang kita, dia yang belum ketemu dalilnya, dibilangnya tak ada dalil. Nah, itu jadi penyakit, gitu ya. Nah, jadi jangan ada amalan disalahkan orang lalu ditinggalkan. Dia aja ndak ada ngaji. Tak pernah dia ngaji, apa dalil amalan dia? Lalu ketika ada orang bilang ini tidak perlu diamalkan, ditinggalkannya. Kan enggak namanya. Yang benar adalah, cara yang paling benar adalah, jika ada orang menyalahkan amalan kita, tanyakanlah kepada orang yang ahli di bidangnya. Jangan meninggalkannya. Di masyarakat kita, di situ penyakitnya. Oh, enggak ada talqin mayit. Itu bid'ah itu. Enggak di cross checknya ke ulama dia. Dia ngaji enggak pernah ke masjid itu. Enggak pernah ikut pengajian masjid. Lalu ketika ada orang bilang salah, oh iyalah, bahaya nih kalau diamalkan, tinggalkannya. Padahal yang kalau orang otaknya benar, ya maksudnya dia cara berpikirnya lurus, tuh ditanyanya Ustaz, apa dalilnya? Kata Ustaz itu, nih, tapi kita dari emak, dari nenek kami dulu mentalkin mayit. Tiba-tiba kata Ustaz itu enggak ada talqin mayit. Kira-kira ada enggak dalilnya? Ditanya kepada yang ahlinya. Itu satu. Yang kedua, ada orang bertanya bukan kepada ahlinya. Ustadznya pun nanggung-nanggung juga. Baru hafal 30 juz, langsung berfatwa. Nah, kan orang kita penyakitnya gitu. Nah, baru hafal 30 juz, belum pernah baca kitab, belum pernah apa, langsung disuruh berfatwa. Akhirnya pun udahlah tenggelam lah dia. Nah, gitu. Jadi apa yang diamalkan oleh orang-orang tua kita dulu, yasinan, tahlilan, talqin mayit, maulidan, kunut, zikir berjamaah. Jangan gagap kita, lalu kita latah ketika mendengar orang itu salah, langsung kita tinggalkan. Nah, mengajilah. Itu akibatnya karena kita tak ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Upayakan tak ada yang bertanya. Apa yang bisa kita selesaikan ini cepat. Karena tidak ada yang ditanyakan juga. Karena ini kajinya kan kaji rendah. Hanya kita ingin melihat bagaimana kecerdasan ulama kita untuk membela apa yang mereka amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakum khairat. Wa barakallahu fikum wa ahsana alaikum. Dr. Ustaz Hanafi menjelaskan dengan perinci secara detail ya kuliti kitab tentang hujjah sunnah wal jamaah. Ada beberapa poin-poin penting yang saya simpulkan dari yang belum sampaikan. Yang pertama, kebiasaan para ulama kita itu mereka tidak memakai metode menyerang, gitu saya. Tapi kebanyakan mereka memakai metode ad-difa, yakni metode kalau sudah diserang barulah keluarkan hujjah. Dan ini banyak digunakan oleh ulama kita, ya kan? Baik itu di NU, di Parti, di Al-Suliyah. Bawahnya tadi yang perlu sebutkan juga kitab 40 populer masalah agama. Itu Sirajuddin Abbas Parti. Artinya ditulis karena memang ada rombongan sebelum itu. Ada bantahan. Ini mazhab tidak wajib. Kemudian kunut tidak boleh. Sholat tarawih begini. Kemudian dibuatlah bantahan. Dibuatlah hujjahnya. Dibuatlah argumentasi. Maka ini kebanyakan para ulama kita. Sehingga kita menemukan catatan-catatan sejarah mereka membuat argumen itu dari adanya permasalahan. Mungkin kalau sekarang perdebatan-perdebatan itu kata beliau udah ditemukan banyak media
ada di internet, ada di Facebook. Boleh jadi di wall Facebook orang berbalas-balasan argumen yang dahulu hampir mirip, ya kan? Yang dahulu tidak ada, karena tidak ada Facebook, tidak ada surat elektronik. Dahulu orang balasnya dengan menggunakan risalah. Tulis risalah kepada Syekh Fulan. Yang intinya adalah sebagai hujah amalan yang beliau sesatkan. Syekh Fulan membalas juga kepada Syekh Fulan ini. Argumentasi bantahan juga. Dan itu adalah menjadi adat kebiasaan para ulama. Dan juga adanya dalam menulis hujah. Sebagaimana yang ditulis oleh Kiai Ali Ma'sum ini. yakni 8 permasalahan yang kemudian itu adalah permasalahan yang umum di tengah masyarakat. Masalah tentang qabliyah Jumat. Tentang talqin mayit. Tentang sholat tarawih. Ya kan? Masalah tentang ziarah. Yang kemudian karena ada permasalahan barulah dibuat hujah argumentasinya. Yang kedua, salah satu metode yang beliau gunakan dalam kitab ini, setiap menyebutkan setiap bab, maka beliau menyebutkan bahwa ini masalah fikih, dan masalah fikih itu adalah masalah khilafiyah. Masalah yang harusnya tidak diingkari. Selalu beliau sebut seperti itu hampir di setiap bab. Yang intinya kata Ustadz Hanafi tadi, beliau ingin menegaskan bahwa dalam masalah furu'iyah itu kita mesti berlapang-lapang. Dia masalah yang lapang sekali. Beda hal kalau masalah itu masalah usuliyah, masalah yang berkaitan tentang akidah, i'tikad, maka tidak ada majalil khilaf fihi. Tidak kita buka pintu khilaf. Tapi kalau dalam masalah khilafiyah, sedangkan khilafiyah itu adalah masalah fikih. Fikih itu artinya dhon, yakni sesuatu yang pasti menimbulkan perbedaan di setiap orang, di setiap mujtahid. Maka berlapang nada dalam permasalahan fikih. Maka metode fikih beliau di sini, metode penulisan beliau di sini, kata beliau tadi adalah, yakninya setiap permasalahan beliau katakan ini masalah yang harusnya tidak diributkan. Karena ini persoalan fikih. Kemudian yang ketiga, yakninya metode beliau dalam kitab ini adalah dengan metode hujjah al-mughalatah. Ini salah satu gaya dalam permasalahan debat. Dalam permasalahan memantik ilmu jidal ada istilahnya. Kalau seandainya kita membantah dengan hujjah orang tersebut, itu kadang-kadang lebih aqwa, lebih kuat. Jadi ini kita sedang membantah lawan kita tapi dengan qaul ulama mereka. Contoh tadi, ya kan, yang membid'ahkan, yang menyalahkan tentang qabliyah, tentang talqin mayit tadi adalah kawan-kawan daripada Salafi. Mereka memiliki pengikut umpamanya ikutan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain-lainnya. Langsunglah beliau nukil Ibnu Taimiyah berfatwa, ya kan, tentu dalam majmu' fatwanya. Dinukillah qaul Ibnu Taimiyah, dinukillah qaul daripada Ibnu Qayyim untuk meyakinkan bahwa permasalahan ini kalau bahasa orang Minang apa waang saja mayukan. Bawang hendak mayukan. Artinya dedengkot mereka saja mengokekan masalah ini, bahkan menganjurkan, ya kan, masalah membaca Al-Quran tadi, ya kan, apakah sampai bacaan ini atau tidak. Maka Ibnu Taimiyah lebih menganjurkan dan mengatakan ini sunnah dan sampai pahalanya. Lah kenapa kalian tidak? Ini salah satu metode penulisan yang bagus. Yang ini dengan memakai qaul dari para ulama mereka sendiri. Karena kalau memakai qaul dari ulama kita, mereka tidak akan setuju. Ada ambil qaul daripada ulama mereka. Dan kemudian juga boleh tulis ulama-ulama kita sebagai tambahan penguat argumentasi. Itu yang kemudian metode penulis dalam kitab ini. Kemudian juga selanjutnya adalah di dalam kitab ini, kalau kawan-kawan membaca, banyak kemudian beliau tidak menukilkan dari mana sumbernya. Karena mungkin juga keterbatasan dahulu. Ya kan, kalau sekarang mungkin ada footnote, bisa dituliskan dari kitab fulan, dari kitab ilan, dan segala macam. Kalau dahulu kan ada keterbatasan, dan itu salah satu cara para ulama, meyakini bahwa nukilan ini adalah nukilan yang amanah. Karena para ulama dulu kebanyakan mereka amanah, dan setelah dicari-cari, itu pencarian itu istilahnya tahqiq. Ditahqiq lah, bahwa ternyata qaul ini dinukil dari kitab sana. Qaul ini ditahqiq, dinukil dari kitab sana. Di antara mentahqiq itu ada pengarang atau pentahqiq namanya Ma'ruf Fazil, ya kan? Kawan-kawan suka main Facebook,
Beliau termasuk yang hobi main Facebook. Beliau mentahqiq bahwa qaul ini ada di kitab fulan. Bahkan itu kitab-kitab besar, kitab-kitab inti dalam kitab para ulama 4 mazhab. Nah, seperti itu. Karena ini risalah kecil, maka beliau tidak banyak mengutip ya dari mana nukilan-nukilan pendapat ini. Kemudian selanjutnya beliau juga menyampaikan tadi bahwa salah satu penyakit kita ini kebanyakan para orang yang berbicara, kebanyakan mereka menyampaikan penyakit orang lain. Dan bagus beliau menyebutkan penyakit kita. Penyakit kita kebanyakan kata beliau atau masyarakat kita adalah kalau dari kalangan masyarakat awam, mereka itu mudah percaya dengan kaji baru tanpa kemudian cross check. Ya disampaikan umpamanya bahwa qobliyah Jumat itu adalah perkara bid'ah. Tanpa cross check mereka tinggalkan. Harusnya mereka tanya terlebih dahulu kepada guru, kepada ustadz, kepada alim yang ada di sana. Dan kesalahan kedua, beliau kritik juga tadi adalah dari kalangan ustadz. Harusnya ustadz juga menyampaikan argumentasi-argumentasi yang jelas tentang hal ini. Sudah saatnya sekarang kita menyampaikan argumentasi itu. Maka di awal kitab ini dikutiplah qaul Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami, kata beliau. Ya kan, Al-Jami li Akhlaq Rawi. Apa kata Syekh Khatib Al-Baghdadi? Ya kan, kita bacakan nasnya. Kata beliau, "Idza dhaharatil fitan awil bid'ah wa subba ashabi falyudhhiril alimu ilmahu." Kalau fitnah atau bid'ah sudah muncul, maka orang alim tidak boleh bersembunyi. Orang alim mesti menampakkan ilmunya. Maka tawadhu yang tidak tepat di tempatnya adalah tawadhu menyembunyikan ilmu padahal fitnah sudah muncul. Orang-orang di sana sudah menyalahkan awalan kita. Ini masih tawadhu, masih duduk saja di pesantren. Tidak keluar, tidak mengatakan bahwa ini yang betul. Tidak keluarkan hujah, ini salah. Maka kata beliau, falyudhhiril alim ilmahu, mesti dimunculkan. Orang alim mesti menampakkan ilmu mereka. Faman lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wal adlan. Bahkan beliau ancam orang yang kemudian menyembunyikan ilmunya padahal fitnah, padahal bid'ah sudah muncul, sudah banyak, maka ini mendapatkan laknat Allah, mendapatkan laknat malaikat. Ya kan? Sampai kemudian dikutip riwayat daripada Nabi SAW, "Ma dhaharu ahlu bid'atin illa adharallahu fihim hujjatahu ala lisani man sya'a min khalfihi." Tidaklah muncul ahlu bid'ah kecuali setelah itu Allah munculkan juga orang yang akan memadamkan bid'ah ini. Maka mestilah para asatis, ya kan, para guru sekarang bermunculan menyampaikan argumentasi Ahlus Sunnah wal Jamaah agar masyarakat tahu dan semakin yakin tentang amalan kita. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah bahwa bertanya mesti kepada ahli zikri, kepada memang yang alimnya. Tidak semua orang yang kemudian pandai baca Quran, hafal Quran, ya mengetahui ilmu Quran. Yang mengetahui ilmu Quran adalah orang yang mempelajari ilmu Quran. Orang yang mengetahui ilmu syariat, yang mempelajari ilmu syariat. Seperti itu dan seterusnya. Itulah kira-kira kesimpulannya. Sekarang, ya, walaupun belum melarang, dari kita buka pertanyaan. Ya, silahkan yang bertanya bagi, ya kan, mu'takifin wal mu'takifat. Ibu-ibu boleh bertanya atau bapak-bapak boleh bertanya. Silahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak. Yang inti pertanyaannya Ustaz adalah bahwa kawan-kawan dari kalangan salafi sibuk membid'ahkan, sedangkan kita mengatakan ini adalah amalan-amalan furu'iyah. Apakah yang mereka bid'ahkan itu adalah amalan usuliyah atau amalan furu'iyah? Ini pulang Ustaz. Pada Ustaz di sini mau jawab, misalkan. Itu gini Pak. Sebenarnya masalah bid'ah itu kan ada, tidak hanya dalam masalah akidah Pak. Dalam masalah fikih pun sebenarnya ada juga istilah bid'ah gitu. Dan yang kedua, mengadu antara kalimat bid'ah dengan masalah hukum sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Bukan satu hal yang sejalan kita. Jadi kalau kita bicarakan tentang bid'ah, ini judulnya pembahasannya lain. Masalah hukum furu'iyah tadi itu persoalannya sebenarnya tidak sama. Yang kedua, sebenarnya yang terjadi itu adalah kan penyempitan
tentang makna daripada bid'ah. Kalau ulama kita, bid'ah itu dipandang tidak sesempit seperti mereka memandang bid'ah. Bahkan ulama-ulama kita, termasuk Syaizuddin Abdul Salam, sultannya para ulama, membagi bid'ah itu jauh lebih banyak. Imam Syafi'i hanya membaginya 2, dan sultannya ulama ini membaginya menjadi 5 gitu. Nah, jadi sebenarnya ini kan masalah adu definisi daripada bid'ah. Bid'ah ini kan urusan perkara baru yang tidak ada contohnya di zaman Nabi. Sedangkan masalah khilaf furu'iyah tadi itu bukan itu persoalannya, tentang memahami dalil. Nah, jadi misalkan ada satu persoalan, mengangkat tangan sedada, sebahu atau setelinga. Itu tidak ada urusan bid'ah di situ. Memang dia masalah furu'iyah, tapi tidak ada urusan bid'ah. Karena tiga-tiganya hanya memilih mana yang menurut mereka paling kuat untuk diamalkan. Gitu. Kalau kita kebiasaannya di Ahlussunnah wal Jamaah, selagi orang itu punya dalil, maka tidak ada bid'ah di situ. Nah, sedangkan nanti kelompok Salafi, dalil itu persi mereka pula lagi. Sehingga bagi mereka segala hal baru yang tidak ada contohnya di zaman Nabi, bagi mereka itu bid'ah. Baik kaitannya dengan akidah maupun kaitannya dengan fikih. Gitu. Sedangkan kita, ulama kita, mendefinisikan bid'ah itu lebih luas dari itu. Segala sesuatu yang tidak ada contohnya di zaman Nabi dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalimat itu jangan ditinggalkan. Kalau mereka kan tak menggunakan kalimat yang kedua tadi. Kalimat bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Asalkan tak contoh zaman Nabi, maka dipukul rata semua jadi bid'ah. Dan mereka menjadikan bid'ah itu sebagai hukum ke-6. Nah, artinya menurut mereka ada hukum baru, namanya bid'ah gitu. Sedangkan ulama kita berdefinisinya lebih luas. Bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tak ada contohnya di zaman Nabi, dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Artinya kalau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak ada masalah. Sehingga memang ada hal yang mungkin kita kerjakan di hari ini, tidak dikerjakan mungkin di zaman Nabi, tapi kita tidak menghukumkannya bid'ah. Karena penggalan definisi yang kedua tadi itu mengkantar itu gitu. Nah, jadi sebenarnya ini persoalan 2 hal yang berbeda. Masalah pertama, masalah bid'ah ini bukan hanya berlaku untuk masalah akidah, tapi juga sebenarnya masalah hukum fikih pun ada juga gitu. Nah, ini kan masalah fikih, ini kan masalah ijtihad, Pak. Ijtihad itu ya artinya muncul ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dengan perangkat ilmu yang mereka diberikan oleh Allah kepada mereka, ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya dan lain-lain, sehingga mereka mengeluarkan satu hukum dalam sebuah persoalan yang tidak ada jawabannya dalam Quran dan Sunnah. Itu disebut dengan perkara-perkara furu'iyah tadi. Nah, itu disebut dengan perkara furu'iyah. Jadi kalau semuanya harus ada Quran dan Sunnahnya, tidak ada lah. Nah, gitu. Jadi sehingga muncullah ulama-ulama yang dipilih oleh Allah untuk berjitihad. Hasil-hasil ijtihad nanti itu untuk masalah-masalah kecil yang mungkin secara teks tidak ada jawabannya di Quran, tidak ada jawabannya di Sunnah. Sehingga kita menyebutnya dengan istilah masail ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah artinya ulama ini dengan ilmunya dia mengatakan A. Ulama ini dengan ilmunya mengatakan A. Mungkin dua-duanya tidak menemukan secara tekstual ada jawabannya dalam Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada hubungannya di situ masalah-masalah bid'ah. Nah, jadi tapi mereka kegatalan asalkan dikit, asalkan tak mereka temukan secara teks, berarti dihukumi dilabeli bid'ah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Kita sudahi. Terima kasih segala perhatian semuanya. Semoga kita semakin dewasa dalam beragama. Ngajilah, itu kata kunci. Orang yang bimbang dalam beragama itu karena dia memang tak ngaji. Muncul was-was. Penyakit was-was muncul karena dia tidak duduk dengan ilmunya.
sehingga dengan mudah digoyang oleh pendapat yang lain. Dia sendiri sama ustadznya tidak pernah ngaji. Di ulamanya sendiri tidak pernah dia ngaji. Tiba-tiba muncul orang yang mengatakan salah, diakuinya pula. Kan dia yang bongak kita. Jadi cara beragama yang benar itu ngajilah. Kalau orang ngaji, insya Allah dia tak akan goyah, tak akan gampang untuk goyang pikirannya, goyang hatinya, sehingga tidak mudah penyakit was-was itu merasuk dalam diri dia. Nah, itu saja mungkin. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan ulang-ulang adalah percayalah, ulama kita dulu itu bukan ulama-ulama kaleng-kaleng. Nah, mereka itu juga ulama-ulama besar, sehingga apapun yang mereka ajarkan kepada kita, mereka lebih tahu dibandingkan kita. Apa yang udah mereka mulai, itu kadang kita tak sampai ilmunya. Bukan tak ada ilmunya, tak sampai ilmunya. Jadi jangan biasakan yang tak kita ketemukan dalilnya, kita katakan tak ada dalilnya. Nah, itu penyakit itu yang mestinya kita obati. Nah, biasakan saya tidak tahu, itu baru cerdas kita. Belum sampai ilmu saya ke situ, itu baru selamat kita. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sebetulnya baru saya persilahkan ya, tapi sudah belum itu. Kita ihtiram dengan keputusan beliau. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita sampaikan kepada guru kita, Tur Ustaz Hanafi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dalam beberapa menit atau dalam 1 jam lebih kurang ini memberikan pengaruh kepada keilmuan kita, pengaruh kepada akhlak, dan kemudian pengaruh kepada perbuatan kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian kami sebagai moderator yang membawa alu daripada belah kitab ini, meminta maaf atas segala kekurangan dan segala kekhilafan. Mohon maaf. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita, apapun yang kita kerjakan, dan dijadikan amal yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.